Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afini Daltavia dari kelas RA3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi bisnis internasional sebagai tugas UAS pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Arisya Maya Andara SPD MM. Baik, langsung saja. Bisnis internasional meliputi transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih dari satu negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti ini mungkin individu-individu swasta, masing-masing perusahaan, kelompok-kelompok perusahaan, dan badan pemerintahan. Pihak-pihak tersebut melakukan transaksi-transaksi bisnis yang tentunya melampaui batas-batas nasional. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Selanjutnya, lingkungan dalam bisnis internasional. Kegiatan bisnis internasional tidak akan pernah lepas dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Faktor lingkungan berpengaruh cukup besar pada aktivitas bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional, di antaranya adalah lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Peran dari lingkungan tersebut dalam bisnis internasional adalah membentuk sebuah etika dan tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya. Hal ini akan menjadi perhatian organisasi-organisasi internasional yang berfokus pada bidangnya masing-masing. Foreign Direct Investment atau investasi langsung luar negeri adalah elemen kunci dan integrasi ekonomi internasional. FDI menciptakan hubungan yang langsung, stabil, dan tahan lama antar ekonomi. FDI juga dinilai dapat mendorong transfer teknologi dan pengetahuan antara negara-negara dan memungkinkan perekonomian tuan rumah untuk mempromosikan produk-produknya lebih luas di pasar internasional. FDI didefinisikan sebagai investasi lintas batas oleh entitas penduduk dalam suatu ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam lingkungan ekonomi negara lain. Tujuan kerjasama internasional ada 7. Yang pertama, mempererat persahabatan antar negara. Yang kedua, menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Yang keenam, untuk melengkapi kebutuhan negara. Dan yang ketujuh, mencegah terjadinya konflik. Strategi bisnis internasional adalah bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan internasionalnya. Strategi bisnis internasional mencakup keputusan yang mempengaruhi semua fungsi dan aktivitas perusahaan. Ada juga manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Manajemen sumber daya internasional adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. MSDMI bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasi maksimal di negara yang berbeda-beda dengan manajemen sumber daya manusia yang ada, sehingga sumber daya manusia yang dipekerjakan dapat tetap bekerja dengan maksimal karena mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka. Yang terakhir, manajemen operasional dalam bisnis internasional. Manajemen operasional dalam bisnis internasional adalah suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Aktivitas tersebut berlaku untuk berbagai macam produsen barang seperti elektronik, garmen, otomotif. Demikian pula berlaku juga bagi produsen jasa seperti media massa, hiburan, pendidikan, dan konsultan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.